Halo friends, selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Jangan lupa memakai masker saat bepergian agar kita tidak terjangkit penyakit yang sedang mewabah saat ini ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas prakarya bab 2, yaitu tentang rekayasa produk sederhana. Nah, untuk memulai pembahasan kita kali ini, silahkan amati dulu gambar-gambar berikut ini. Ya, berikut adalah gambar tentang revolusi sebuah handphone dan juga revolusi sebuah komputer, di mana mereka semua mengalami perubahan dari sisi bentuk maupun kegunaannya atau fungsinya. Handphone pertama kali ditemukan itu berbentuk besar, kotak, dan sangat susah untuk dibawa kemana-mana, berbeda dengan saat ini di mana cenderung lebih kecil dan lebih praktis untuk bisa digunakan, berbeda dengan dulu ya. Seperti halnya dengan komputer, pertama kali ditemukan itu sangatlah besar ukurannya, dan dengan ukuran yang sangat besar itu tidak menjamin penampungan memori di dalamnya itu juga besar. Ternyatanya penampungan memori di dalam komputer yang first generation, generasi pertama itu sangatlah kecil, berbeda dengan yang sekarang dengan ukuran yang kecil namun mampu menyimpan begitu banyak data ya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang wawasan teknologi kerja. Pada setiap era, kebutuhan jenis pekerja berbeda bergantung dari kebutuhan pekerjaan itu sendiri ya. Mulai dari era pertanian, di mana pekerja yang dibutuhkan adalah petani yang mengolah ladang dan sawah. Beralih ke era industri, maka pekerja yang dibutuhkan adalah pegawai pabrik yang bisa menjalankan mesin produksi. Kemudian beralih lagi ke era informasi, di mana pekerja yang dibutuhkan adalah pekerja terdidik yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi dan informasi. Oke, nomor 1 adalah pendidikan teknologi dasar atau biasa disingkat PTD. Apakah PTD itu? PTD adalah suatu studi tentang teknologi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau pelajar untuk belajar proses dan pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan memperluas kemampuan manusia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengharuskan semua orang mampu bersaing dalam dunia kerja. Oleh karena itu, segera mungkin masyarakat menyiapkan diri untuk menjadi melek teknologi dan tidak gaptek, dan diharapkan siap berperan di dunia kerja di masa mendatang. Kemudian ada 3 kemampuan dasar yang harus diberikan pada pendidikan umum. Yang pertama membaca dan menulis, yang kedua berhitung, dan yang ketiga ini adalah teknologi dan keterampilan. Kemudian tujuan dari pendidikan teknologi dasar itu sendiri adalah yang pertama persiapan untuk memainkan peran masyarakat di masa depan, yang kedua orientasi pendidikan dan pekerjaan di masa depan, dan yang ketiga adalah tujuan pendidikan secara umum itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi yang dimaksud dengan perkembangan teknologi adalah proses penyempurnaan sarana untuk kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Ada 4 aspek yang perlu kita bahas pada perkembangan teknologi ini. Yang pertama perkembangan teknologi transportasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga pertanian, dan yang keempat industri. Yang pertama adalah perkembangan teknologi transportasi. Pada awal perkembangannya disebut kendaraan tradisional yang menggunakan tenaga angin, manusia, hewan, air, dan uap. Kemudian berkembang menjadi kendaraan modern yang menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Contohnya seperti gambar berikut, ada delman, kemudian ada
karapan sapi, kemudian ada becak. Itu merupakan sarana-sarana transportasi tradisional yang masih menggunakan tenaga manusia ataupun hewan. Kemudian beralih ke transportasi modern yaitu motor, kemudian ada kereta dan juga pesawat terbang yang masing-masing tentunya menggunakan tenaga mesin untuk menggerakkannya. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi tradisional masih menggunakan surat atau pesan berantai. Sedangkan pada masa kini teknologi komunikasi modern sudah menggunakan internet dan telepon seperti pada gambar berikut ini. Kentongan juga merupakan salah satu sarana teknologi komunikasi tradisional, di mana saat kita ingin mengumpulkan banyak orang kita perlu menggunakan kentongan pada zaman dahulu. Kemudian juga ada alat tradisional lainnya yaitu kaleng yang dipasang dengan menggunakan tali untuk berhubungan satu sama lain dalam jarak tertentu dan sangat terbatas jaraknya tentunya ya. Kemudian ada surat. Pada zaman dulu surat juga sebelum ada kantor pos, surat diantarkan melalui burung merpati, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian beralih ke teknologi komunikasi modern di mana kita sudah terbiasa menggunakan handphone, kemudian ada laptop, kemudian ada komputer, dan untuk surat menyurat sendiri kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke kantor pos karena sekarang sudah ada email. Kemudian perkembangan teknologi pertanian. Kegiatan pertanian secara tradisional dalam membajak sawah dengan menggunakan hewan atau mencangkulnya. Namun pada saat ini kegiatan membajak sawah secara modern dengan menggunakan traktor bermesin. Nah, seperti ini contohnya. Pada zaman dahulu masyarakat tradisional masih menggunakan sapi untuk membajak sawah ataupun kerbau ya. Dan kemudian untuk memisahkan biji padi dan juga daunnya, mereka menggunakan cara tradisional dengan menempuk-nempukan tumbuhannya. Berbeda dengan zaman sekarang yang sudah menggunakan traktor dan juga mesin pemisah biji padi agar lebih praktis. Kemudian masuk ke perkembangan teknologi industri. Perkembangan teknologi tradisional pada masa lalu pengolahannya masih mengandalkan tenaga manusia. Namun pada masa kini industri modern sudah banyak yang menggunakan mesin. Lalu kita membahas tentang keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang sering disebut dengan K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan dari K3 itu sendiri adalah yang pertama memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, kedua melindungi rekan kerja, ketiga melindungi keluarga pekerja, dan yang terakhir melindungi konsumen dan orang lain yang terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Untuk menunjang keselamatan kerja, maka setiap pekerja harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Berikut macam-macam APD. Yang pertama helm atau safety helmet, kemudian ada sabuk keselamatan, sepatu karet, sepatu pelindung, tali pengaman, penutup telinga, ada kacamata pengaman, sarung tangan, masker, hingga pelindung wajah. Berikutnya kita akan membahas tentang sketsa teknik. Sketsa teknik adalah gambar yang dibuat dengan cepat tanpa ada ukuran dan perhitungan sebagai rancangan produk yang akan dihasilkan. Jadi sketsa teknik ini dibuat dengan cepat ya, tanpa ada ukuran yang pasti tentang hasil yang akan dihasilkan nantinya atau produk yang akan dihasilkan. Kemudian komposisi unsur sketsa itu sendiri adalah garis, warna, bidang, bentuk, dan efek pencahayaan.
Adapun fungsi dari sketsa adalah memfokuskan gambaran tema, mengurangi kesalahan, memfokuskan pengamatan, dan meningkatkan koordinasi pengamatan dan keterampilan menggambar. Kemudian masuk ke pembahasan gambar teknik. Gambar teknik adalah tiruan suatu barang yang dibuat menyerupai aslinya dengan metode tertentu sebagai bahan rancangan untuk direalisasikan. Perbedaan sketsa teknik dan gambar teknik terletak pada proses dan hasil gambarnya. Jika sketsa dikerjakan tanpa aturan dan tanpa ukuran, sedangkan gambar teknik dikerjakan dengan aturan tertentu, bahkan menggunakan bantuan aplikasi atau software. Sketsa teknik hasil gambarnya kurang rapi, sedangkan gambar teknik sudah sangat rapi dan menggunakan skala ukuran tertentu. Alat-alat yang digunakan dalam menggambar gambar teknik, jika tidak menggunakan software atau tidak menggunakan aplikasi, adalah kertas gambar, pensil gambar, penggaris segitiga set, jangka, radiograf, sablon, dan busur derajat. Kemudian kita membahas tentang bahan dan peralatan kerja. Yang pertama adalah bahan kerja dulu. Material atau bahan adalah zat atau benda atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Material tersebut menjadi bahan mentah dalam proses produksi. Berikut adalah jenis-jenis dari bahan. Yang pertama ada kayu. Kayu sendiri memiliki sifat tidak menghantarkan panas, mudah dibentuk dan diolah, dan mudah dihaluskan. Kemudian ada plastik. Gambar ini adalah gambar biji plastik, yaitu sifatnya ringan, tahan air, dan lentur. Kemudian ada karet yang terbuat dari biji karet, getah karet, ya, memiliki sifat lentur, tidak menghantarkan listrik, kuat dan tahan lama. Kemudian ada kaca, sifatnya yaitu tembus pandang, mudah pecah dan mudah dibentuk. Ada juga bambu, memiliki sifat lentur, kuat, berserat halus. Lalu ada batu yang memiliki sifat keras, kuat dan tahan panas. Dan yang terakhir adalah benang yang memiliki sifat halus, licin dan menyerap keringat. Kemudian fungsi dari masing-masing bahan tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Demikian juga karakteristik bahannya juga tentunya berbeda-beda. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang peralatan kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau yang dipakai untuk mencapai maksud tertentu. Berikut jenis alat kerja dan kegunaannya. Yang pertama adalah alat pemotong seperti pisau, gergaji, dan sabit. Kegunaannya untuk memotong suatu bahan. Kemudian alat penggerak seperti palu dan obeng, kegunaannya untuk menggerakkan benda. Kemudian yang ketiga ada alat pengukur seperti penggaris dan meteran, kegunaannya untuk mengukur suatu bahan. Yang keempat ada alat pembentuk seperti cetakan, kegunaannya untuk mencetak sesuatu. Kemudian yang terakhir ada alat pengikat seperti tali, paku, dan lem, kegunaannya untuk mengikat atau merekatkan bahan-bahan. Seperti itulah pembahasan kita tentang prakarya bab 2 dengan judul rekayasa produk sederhana untuk hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Demikian video pembelajaran prakarya untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Mister minta maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.